Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. It's through the walls that keep the passion. Respect, oh yeah. It's through the walls that can't imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dian Astuti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Adapun bentuk aksi nyata yang saya lakukan adalah diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, bertempat di Gerha Ki Ageng Mirah, Aula SMA Negeri 1 Ponorogo. Sosialisasi tentang budaya positif di kelas. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2023 di kelas 10-7. Penerapan segitiga restitusi. Latar belakang kegiatan ini adalah budaya positif mendorong terjadinya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembiasaan dan pelaksanaan segitiga restitusi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bermuajah ya di kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Astuti SPDGR. Beliau adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Oke, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama di sini tanpa alasan apapun. Kedua kalinya, shalawat serta
tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Bapak, Ibu guru rekan hebat SMA Negeri 1 Ponorogo, pada kesempatan kali ini mohon diizinkan saya menyampaikan sebuah diseminasi terkait modul budaya positif. Sebelumnya saya sadar sebelumnya dari secara pengalaman, secara keilmuan, panjenengan semuanya jauh lebih hebat daripada saya. Di sini saya berikan berbagi. Diizinkan nih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru, rekan hebat SMA Negeri 1 Ponorogo, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kira-kira Bapak Ibu guru bisa mungkin memberi sebagian contoh atau hal yang sudah kita lakukan terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Apa kira-kira budaya positif di lingkungan sekolah? Doa, oke Bapak, betul sekali. Betul, doa nomor 1. Apa lagi kira-kira? Menyanyikan lagu Indonesia Raya, betul sekali. Baik, lanjut Mbak Eli. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, dan terkait hukuman dan penghargaan. Baik, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang dimulai dari kebiasaan baik sehingga bisa menumbuhkan karakter baik pada anak didik kita. Budaya positif ini bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal. Jujur aja Mbak ya, Pak Guru. Baik, nilai-nilai kebajikan yang kami maksudkan adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita yang sudah menerapkan kurikulum merdeka mengenalnya dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu bersama, jadi dalam profil pelajar Pancasila kita ada 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Materi kita yang pertama adalah disiplin positif. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Hal ini sering dikaitkan dengan yang namanya ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yakni yang hadir dari dalam siswa itu sendiri. Dengan disiplin positif, inilah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman,
ataupun hukuman. Jadi anak-anak itu berperilaku disiplin murni karena kesadaran anak itu sendiri, tanpa embel-embel nilai, tanpa embel-embel poin, tanpa embel-embel hukuman. Lalu balik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin kita bisa refleksi sebentar dengan kita sendiri, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat kita hadir di kelas, tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang ada dalam diri kita? Ada 3 pilihan jawaban, nanti Bapak Ibu guru bisa memilih. Yang A, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Yang B, apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan Anda mendapat penghargaan sebagai karyawan ataupun guru yang berprestasi? Dan yang ketiga, apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya Anda akan sebagai guru merupakan teladan atau contoh kepada murid kita? Kira-kira Bapak Ibu yang mana nih jawabannya? Yang C ya? Yang C ya Bapak? Sip, Pak Dasar hebat ya. Kita sudah lihat bukti yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu guru hadir di kelas dengan tepat waktu itu adalah motivasinya sebagai tauladan memberi nilai pada diri kita sendiri. Baik, saya lanjutkan materinya sendiri. Baik, saya lanjutkan materinya. Berikutnya adalah tentang penerapan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Apa itu posisi kontrol guru? Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, itu kan tidak jarang ada hal atau permasalahan yang muncul. Di sini saya akan menyampaikan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita akan mengupas satu demi satu tentang posisi kontrol guru tersebut yang mungkin secara tidak sadar kita lakukan setiap harinya. Monggo Mbak selanjutnya. Ini adalah posisi kontrol yang pertama, yaitu menghukum. Seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum itu cenderung bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi kalau tidak menggunakan fisik, bisa juga dengan ucapan-ucapan Bapak Ibu. Contoh kalimat yang mungkin sering disampaikan oleh seorang guru pada posisi kontrol penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas ya. Ada yang seperti yang kedua, kamu selalu saja salah, karena mungkin ada anak-anak yang terus-menerus mengulang kesalahan. Jadi kita berkomentar seperti itu. Terus kemudian selalu saja kamu pasti yang terakhir mengumpulkan, kamu yang pasti terakhir mengerjakan. Jadi kita memberikan semacam apa ya, sebuah branding, sebuah hukuman kepada anak. Hukuman itu tidak hanya fisik ya Bapak Ibu, tapi ucapan verbal juga bisa menjadi sebuah bentuk hukuman kepada anak-anak kita. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, seorang guru cenderung membuat orang lain merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya Bapak Ibu itu menggunakan intonasi yang lebih lembut. Beda dengan itu Bapak memojokkan. Beda dengan menghukum. Kalau menghukum suaranya cenderung keras, lantang begitu. Kalau pada posisi membuat rasa bersalah itu kita cenderung suaranya lebih lembut. Jadi apa ya Bapak, kalau istilahnya lebih minta apa ya, keras hati gitu kalau dalam bahasa Jawa. Contoh-contoh kalimat yang mungkin muncul yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ada sedikit dramanya ya kalau saya lihat. Terus kemudian berapa kali Bapak harus mengerti kamu ya, mungkin karena Anda anak yang setiap hari datang terlambat. Teman-teman ada anak-anak yang setiap hari datang terlambat ya? Ada ya, kadang oh ini gitu ya, ada yang begitu betul ya. Terus kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Selanjutnya, yang ketiga ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kita posisi diri kita sebagai teman. Jadi yang namanya teman itu kan ada kedekatan dengan anak. Kita akan melindungi anak ini. Yang pertama ungkapan yang sering muncul adalah ayo. Nah,
jadi merayu-rayu gitu istilahnya. Ungkapan yang sering kita sampaikan mungkin, ayo bantulah demi ibu ya, demi bapak ya, kan begitu. Terus selanjutnya, ayo ingat tidak kemarin sudah saya bantu. Terus yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, tapi nanti akan ibu bereskan. Jadi kita cenderung apa ya, membacking kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Karena ya betul Bapak. Baik, selanjutnya. Baik, yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau guru pada posisi kontrol pemantau ini akan cenderung memonitor atau mengawasi. Jadi cenderung memonitor atau mengawasi. Peraturannya apa? Kita tanyakan kepada anak. Karena terlambat, kok terlambat? Aturannya kita masuk jam berapa? Karena begitu. Terus kemudian yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Jika anak melakukan kesalahan, kita biasanya tanya lagi, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Terus kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita tanyakan kepada anak. Selanjutnya, yang terakhir, posisi kontrol guru adalah manajer. Posisi ini memposisikan guru sebagai seorang mentor. Jadi, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas kesalahan yang telah dibuat. Jadi, jika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita menawarkan, kita diskusi dengan anak-anak, kira solusi apa yang bisa dilakukan memperbaiki kesalahan itu sehingga tidak akan mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang. Kalimatnya yang biasa kita sampaikan ke anak-anak adalah pada posisi ini, satu, apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Terus kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang sering saya tanyakan kepada anak-anak itu biasanya pertanyaan terakhir, yang keempat. Jika kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini, kira-kira rencana memperbaiki ini bagaimana? Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan Rian Arum yang bulan terlambat. Kemudian saya tanya, Le, kok hari ini terlambat kenapa? Saya belum kesiangan Bu, alasannya kenapa Le? Katanya dia menjawab bahwa hari itu dia terlambat karena alatnya tidak diset. Jadi dia bangun kesiangan karena katanya di rumah tidak ada orang katanya. Kemudian saya tanya, supaya ketika besok kamu datang tidak terlambat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, alatnya sudah saya set kemudian besok saya tidak akan terlambat lagi. Akan tetapi pada kenyataannya besok dia datang terlambat lagi. Berarti mungkin ini pada motivasi intrinsiknya belum ada yang ada. Jadi anaknya belum ada motivasi intrinsiknya. Baik, jadi dari 5 posisi kontrol guru tadi, jadi ada pendukung, ada pemantau, merasa bersalah, teman, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru ini ada di posisi yang mana kira-kira? Tergantung pada ya. Tergantung pada kasusnya dan muridnya. Karena kan memang kompleks permasalahan kita, betul sekali. Jadi memang ada beberapa posisi yang kita bisa melakukan ketika menghadapi kasus-kasus tertentu. Akan tetapi akan sangat disarankan kalau kita bisa ada posisi karir yaitu posisi manajer. Jadi apabila ada anak yang melakukan pelanggaran, kita diskusikan masalahnya seperti apa, kita cari solusinya seperti apa. Jadi tidak ada unsur pemaksaan atas sebuah aturan. Selanjutnya adalah yang berikut ini yaitu tentang restitusi atas ketiga restitusi. Menurut Diana Gosset di tahun 90-nya, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut Diana, apabila ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran kesalahan, kita tidak cenderung menonjolkan, tapi kita harus memberikan semacam penguatan. Jadi anak-anak itu bisa kembali di kelompoknya dengan karakter lebih kuat sehingga dia bisa tampil lebih percaya diri dan tidak akan memulai kesalahan di masa yang akan datang.
dan bukan paksaan. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi, restitusi mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari masalah dan membantu siswa berpikir tentang orang apa yang dia ingin di masa depannya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini merupakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nanti akan saya sampaikan contoh video pelaksanaan dokumentasi segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Dalam tahapan ini, dalam langkah yang pertama, kita biasanya memberikan penguatan kepada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, jadi wajar jika anak itu berbuat kesalahan. Terus kemudian kita juga dulu pernah sekolah, jadi saya juga pernah melakukan kesalahan itu ketika saya sekolah dulu. Terus kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita harus memberikan penguatan kepada anak bahwa selalu ada solusi dari setiap permasalahan yang ada. Terus kemudian kita sebagai guru ini tidak terus mudrik atau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita harus ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kemudian kamu pernah merasa begitu, ada anak mungkin yang ada sedikit gesekan permasalahan dengan teman-temannya, sedikit sakit hati, boleh kita membela diri, kita merasa sakit hati itu hal yang wajar. Terus kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap kedua ini, pertanyaan-pertanyaan mungkin kita bisa sampaikan kepada anak-anak adalah, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang buruk daripada ini. Terus kemudian 2, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting untuk kamu. Jadi kita tetap memberikan penguatan karakter kepada anak-anak jangan tidak merasa terpojokkan. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik supaya kesalahan itu tidak diulang lagi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi keyakinan sudah dibuat dengan anak-anak, kesepakatan. Kalau teman-teman nyebutnya apa itu di awal pembelajaran itu? Perjanjian kelas, kontrak belajar, apa lagi kira-kira? Jadi ada kita ada semacam MOU dengan anak-anak begitu ya. Terus kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Pertanyaan ketiga yang mungkin apa dan kita tentang kelas yang ideal. Misalkan ada anak di kelas sudah berhubungan, misalnya kan ada biasanya ya. Jadi biasanya kita akan diskusi dengan anak-anak semacam itu. Terus kemudian kamu mau jadi orang seperti apa dari kesalahan itu kok dia harus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan segitiga restitusi yang baik, Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit kendala. Saya akan mencoba membuka dokumentasi saya terkait dengan segitiga restitusi. Sudah ada, baik, silakan. Saya akan menetapkan dengan situasi eksplorasi satu titik
segitiga restitusi yang ketiga dalam Pak Jokowi bukan pulau atas keadilan keadilan yang besar segitiga restitusi merupakan bentuk restitusi yang merupakan proses menciptakan kondisi dan bentuk untuk mengendalikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam yang lebih kuat. Segitiga restitusi dari tiga sisi ini merupakan yang yang pertama bisa yang kedua menjadi berikut skenario sistem ini sesuai dengan sedang ibu karena saya ingin dikasih dengan untuk membantu pelajaran bahasa Inggris. Dan ini adalah tahapan yang kedua, yaitu validasi yang kedua. Yang kedua dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mungkin bisa langsung ke testimoni yang belakang, boleh. Ada videonya satu siswa begitu. Belakang, ke belakang dia. Terus ke belakang, ya betul. Jadi kemarin saya melaksanakan dua kasus dengan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena dengan tahapan dalam segitiga restitusi kita tidak menjadi siswa, tapi siswa tetap dikeluarkan sehingga mereka akan tetap tampil percaya diri dan tidak akan mengalami kesalahan yang sama. Berikut adalah pendapat para siswa. Jadi ini adalah pendapat para siswa setelah saya melaksanakan praktek segitiga restitusi di kelas. Jadi anak-anak tetap merasa percaya diri, tidak minder, walaupun mereka telah melakukan kesalahan. Jadi kita lakukan penguatan karakter pada segitiga restitusi ini. Masa yang terakhir, berikutnya kejadiannya adalah sesi tanya jawab. Monggo silakan bertanya. Oh ya, silakan Bu Anis.
Bu Dian mau tanya ya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa posisi kontrol guru itu sebagai manajer itu yang paling disarankan, begitu ya. Terus pertanyaan saya begini, Bu, bagaimana menerapkan posisi itu pada murid-murid kita gitu, seperti itu. Terima kasih, Bu. Luar biasa, boleh aplaus untuk Bu Anis teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sebagai guru pengajar jenjang SMA, anak-anak kita sudah bisa diajak berdiskusi, Bu. Jadi kita bisa mencari solusi bersama pada dengan anak-anak kita ketika sudah melakukan pelanggaran, sudah melakukan kesalahan. Jadi kita itu tidak seperti memaksa, tapi ada kesepakatan dengan siswa mereka yang bisa dilakukan apa. Baik, Bapak Ibu, mengingat kita masih ada beberapa agenda yang lain, jadi mungkin kegiatan diseminasi ini akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pendidikan semuanya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya boleh pakai pantun ya Bapak Ibu satu. Baik, minum Thai dicampur strawberry. Jawab salah dari kota baru. Saya Dian Astuti undur diri. Dan Bapak Ibu yang hari ini hadir juga diberikan kesehatan, keselamatan, berkah barokah untuk bangsa Anda. Setiap dari kami apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Hari ini semuanya sehat ya? Perasaannya bagaimana hari ini? Bahagia? Ada yang sedih? Bagaimana perasaannya Farel hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Oke. Okay, how do you feel today? Hari ini perasaannya bagaimana? Bahagia. Alhamdulillah. Yang di pojok bagaimana perasaannya hari ini? Happy. Sip, right. Baik, pada kesempatan kali ini, Dian mau sharing sedikit materi tentang kalian tentang budaya positif yang ada di sekolah. Boleh lanjut? Baik, kira-kira kalian mungkin bisa kasih contoh atau mungkin pengertian kemudian kira-kira budaya positif itu apa atau budaya positif di sekolah itu apa atau kira-kira? Ada yang disebutkan kira-kira contoh budaya positif di sekolah itu apa? Yang sebelum kita lakukan sebelum pembelajaran masuk budaya positif. Apa lagi kira-kira contoh budaya positif yang lain? Kalau ketemu bapak ibu guru bagaimana? Menyapa, misalnya salim, Pak, Bu, salim, terus apa lagi? Kalau ketemu bapak ibu gurunya menyapa enggak? Menyapa, menengok saja. Menyapa ya. Terus apa lagi? Berdoa, menyapa. Dengan teman-teman di kelas bagaimana sikapnya seharusnya? Saling menghargai, saling menghormati. Jadi contoh sikap budaya positif ya berdoa. Jadi sikap sopan santun terhadap bapak ibu di kelas, dengan teman-teman di kelas harusnya bagaimana? Saling menghormati. Aja dong. Baik, jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan baik yang dilakukan di kelas atau di sekolah, di lingkungan sekolah, sehingga menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Karakter inilah yang bentuk yang namanya budaya positif. Jadi kebiasaan baik yang kalian lakukan di sekolah, yang kalian lakukan di kelas, sehingga bentuk karakter kalian. Nah, tadi sudah dikasih contoh ya. Selain 3 contoh yang kita sebutkan, contoh budaya positif tadi ada berdoa, terus kemudian saling menghargai teman di kelas, terus kemudian menyapa atau sikap sopan santun kepada bapak ibu guru atau karyawan di sekolah, apalagi dalam contoh yang lain. Kalau pagi ada yang terlambat datang ke kelas, ada yang terlambat datang ke sekolah, ada yang suka telat datangnya, tidak ada. Berarti apakah disiplin itu termasuk budaya yang positif? Ya, jadi disiplin waktu itu berarti datang sekolah tepat waktu. Ada yang pernah terlambat, ketemu dia dipikir di gerbang, kok 10:07 jarang saya kelas 10 kan beberapa sering ketemu yang sudah jadi langganan. Kalau pagi datang lambat ada beberapa. Baik, lanjut silakan. Nah,
Budaya positif itu bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa dong? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to get the second lesson. Tidak. Kursan. Selain demikian, Kursan deh. Kursan. tadi yang seperti kita sampaikan bahwa budaya positif itu bermuara pada nilai kebajikan universal. Kebetulan para kalian kelas 10 kita menerapkan kurikulum merdeka, jadi kita mengenal yang namanya P5. Apa itu P5? Profil belajar Pancasila. Ada 5 dimensi dalam P5. Jadi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi yang kita anggap sopan santun, disiplin belajar, terus kemudian juga mandiri. Jadi kalian itu menjadi seorang anak yang mandiri. Jadi kalau ada kesulitan bisa apa? Kalau ada kesulitan bisa mencari solusi. Jadi nggak bingung ya itu tidak, dia ada solusinya. Terus kemudian kenalan kritis. Kalian adalah anak-anak generasi milenial, jadi diharapkan bisa berpikir secara kritis. Terus kemudian ada kebinekaan global. Kebinekaan global itu artinya apa berarti? Jadi kita terbuka akan apa? Bineka itu kan bermacam-macam. Jadi terbuka akan apa berarti? Perbedaan suku, agama, ras, itu ya. Jadi kita berpikir terbuka. Terus kemudian bergotong royong. Seperti kegiatan kalian yang sudah kalian lakukan adalah kreatif. Kalian itu kreatif seperti yang kita akan laksanakan terkait dengan proyek kita yang berkaitan dengan bahasa Inggris kemarin. Jadi kalian sebisa mungkin kreatif, sebisa mungkin. Kemarin kan ada yang mau buat kreativitas apa buku itu, terus kemudian mau buat video. Jadi kalian bisa berkreasi semau kalian dan semampu kalian. Baik, untuk membentuk sebuah disiplin positif itu dibutuhkan yang namanya motivasi. Apa itu motivasi belajar? Motivasi itu apa artinya? Motivasi itu apa lah? Motivasi itu artinya apa belajar? Hal yang apa berarti? Hal yang menginspirasi boleh. Karena yang namanya motivasi itu apa berarti? Kok saya mau datang terlambat? Motivasinya apa? Motivasi itu apa berarti? Mau saya juga tidur aja, motivasinya apa? Juga main game terus, tapi motivasinya apa itu jadi? Tidak ada motivasi itu. Jadi motivasi itu biasanya anak-anak melakukan hal yang positif itu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh ya, saya datang terlambat supaya saya tidak dukung. Terus kemudian kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau saya bersikap baik, kalau saya sopan santun kepada bapak ibu guru, menghargai teman-teman, saya akan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Terus kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri pada nilai yang kita percaya. Kira-kira kalau kalian bersikap baik, sopan, santun, ya kan, disiplin. Itu kalau dari motivasi 1, 2, 3 itu yang mana kata motivasinya? Nomor 1 untuk enggak dihukum, supaya tidak dihukum. Yang kedua, atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Yang mana kata motivasinya? 1, 2, 3. Kata 3 ya. Baik, oke. Ini motivasinya dari diri sendiri. Jadi, oh, saya bersikap baik, saya berlaku positif karena saya memberikan nilai pada diri saya sendiri. Nah, tadi yang kita bilang motivasi itu ada yang intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik itu apa? Berarti dorongan yang berasal dari luar, karena pengen dipuji mungkin, karena ingin dapat pengakuan dari teman-teman mungkin, atau karena ingin mendapat penghargaan ataupun haji atau imbalan. Jadi kira-kira motivasi itu kalau
berdua boleh, kira-kira akan lebih baik kalau motivasinya mana, yang intrinsik atau ekstrinsik kira-kira? Intrinsik ya, oke, sip. Nah, ini coba dibaca, sekarang jawabannya yang mana? Ketika kalian datang ke sekolah tepat waktu, motivasi apa yang mendasari kalian kira-kira? A, karena tidak ingin bermotivasi. Yang B, karena tidak mendapat ujian dari guru. Terus yang C, karena ingin menghargai diri sendiri dan menghargai waktu sebagai contoh untuk teman-teman yang lain. Yang mana kira-kira? Karena kelas 10 kan tidak ada yang terlambat datang ke sekolah. Kalian kan disiplin ya. Kira-kira motivasimu yang mana kira-kira? A, B, atau C? Tidak ikut oleh guru. Dan nggak disenani gitu ya. Ya. Oke, boleh. Coba lanjut yuk. Nah, terkait dengan motivasi intrinsik tadi, berarti kita sudah tahu bahwa motivasi itu sebaiknya datang dari diri kita sendiri. Jadi kesadaran, oh berarti saya bersikap baik, bersikap positif, itu untuk memberikan nilai, memberikan harga pada diri saya sendiri. Selanjutnya adalah anak-anak yang cenderung melakukan pelanggaran di sekolah. Pelanggaran di sekolah itu kan biasanya ada kebutuhan dasar. Kita tuh punya kebutuhan dasar. Semua orang tuh punya kebutuhan dasar. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Kamu semuanya 5 itu. Manusia, saya dan kalian sama. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup, survive. Kita butuh itu. Terus yang kedua kekuasaan. Semua orang punya keinginan untuk bisa menguasai. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima baik oleh keluarga, oleh lingkungan sekolah, lingkungan kelas, semua orang butuh itu. Terus kemudian kebebasan untuk bersikap, ya kan? Kebebasan untuk berpikir, bertindak dan kesenangan. Saya dan kalian sama, kita punya. Adakah di antara kalian yang yang tidak punya ini? Soalnya bertahan hidup kan pasti, ya kan? Terus kemudian ingin punya kekuasaan. Di antara teman-teman saya ingin menguasai, saya ingin mendominasi itu kan ada. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima baik itu di keluarga, di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ya. Terus kemudian kebebasan dan kesenangan. Lanjut dong. Nah, yang harus hidup baik. Yang pertama dulu, kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makan, berolahraga kan supaya sehat, ya kan? Jadi kalau kesehatan kan bisa bertahan hidup, ya kan? Dan memberi perlindungan. Terus yang kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, seperti yang saya sampaikan tadi di keluarga. Kalian maksudnya diterima itu bagaimana kemudian juga berpendapat kalian didengarkan. Itu kan contoh diterima. Di kelas ada diskusi kegiatan apa, kamu berpendapat, kamu diberi kesempatan, berarti kamu itu diterima. Ada yang merasa di kelas tidak nyaman karena merasa tidak diterima oleh teman-temannya, karena mungkin ada teman-teman yang terlalu mendominasi. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Okay. Terus kemudian yang dicintai oleh keluarga kita, oleh teman-teman di sekolah dan lingkungan lainnya. Terus kemudian bukan berbagi, bekerja sama dan yang lain. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Jadi ketika seseorang ingin didengar, diakui, seseorang itu butuh pengakuan. Kita tuh butuh pengakuan. Saya dan kalian tuh butuh pengakuan bahwa dianggap, kebutuhan untuk berprestasi. Ada yang punya cita-cita sekolah tapi nggak berprestasi? Ada? Itu sekolah selesai prestasi kita. Ada yang seperti itu? Semuanya kan sekolah inginnya berprestasi toh. Jadi kebutuhan dasar kita punya itu. Terus kemudian kebutuhan untuk memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal yang baru di sekolah kita yang berkaitan dengan kebebasan. Ini adalah di awal tahun ajaran baru, kalian diangkatkan dulu terkait dengan nilai ekstrakurikuler pilihan kalian masing-masing. Kalian diberi angkat
tidak? Jadi kalian diberi kebebasan untuk memilih. Oh, saya mau tari, saya mau ikut basket, saya mau ikut karya ilmiah. Jadi kan kalian punya kebebasan untuk memilih menentukan pilihan masing-masing. Terus kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, fun. Jadi kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, jadi bercanda dengan teman-teman. Guyon itu juga kebutuhan kita, jadi dan nggak sepaneng. Ada yang diam, jadi sepaneng di kelas nggak pernah guyon. Ada. Saya guyon senang kadang-kadang ya, jadi dan nggak terlalu semangat, nggak serius ya. Ada yang seperti itu. Saya tahu kok beberapa anak di kelas semua lagi nggak pernah guyon itu juga ada. Kelas ini ada. Kemarin tidak pernah guyon di kelas. Oh iya. Dia tidak pernah gurau dengan teman-temannya. Jadi bersenang-senang lah. Kita guyon itu kebutuhan dasar kita. Jadi kita punya kebutuhan dasar itu. Nah, ini ada contoh kasusnya. Dibaca dulu sebentar. Penyetir mobil. Sudah 17 tahun karena dia. Kata ibunya masih ingin mengikuti lomba drama. Nah, tahun ini Dimas berusia 16 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, setiap Sabtu dan Minggu, dia belajar menyetir. Dia terbiasa sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti yang di bawah ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin Dimas perlu itu? Jelaskan, Bu. Oke, stop dulu. Yang pertama, Dimas bilang, saya merasa bangga dan keren. Kira-kira bukan mana yang? Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Apakah penguasaan? Apakah kesenangan atau kebebasan? Saya merasa bangga dan keren. Yang mana bangga? Kesenangan? Kesenangan? Ayo, sekarang yang mana yang dipenuhi? Saya keren loh, keren loh. Berarti apa? Apa? Penguasaan, ya betul. Berarti kita merasa bangga. Kita merasa bangga karena kita sudah berkuasa atas orang lain atau lebih berkuasa dibanding orang lain. Terus kemudian saya naik mobil kan biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku lah. Jalan-jalan kira-kira kebutuhan dasar mana yang dipenuhi ini? Senang, ya senang, oke? Biar bisa jalan-jalan itu sama teman-temanku. Ada kata teman-temanku. Apa? Kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Banyak pusat dengan kocok-kocokku lah. Berarti yang mana? Kalau saya merasa diterima. Nanti kalau naik mobil sama teman-teman kan tambah banyak. Berarti kan saya akan lebih banyak teman gitu loh ya. Terus kemudian yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Apa? Bebas mau kemana-mana. Gitu mau ke Madiun, ke Pacitan kan bisa, ya kan? Baik. Kamu ketawa-tawa apa gitu? Terus kemudian yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, seru sekali. Lanjutnya dong. Atasnya dulu. Nah, atas lagi. Yang ini. Nah, kita tadi kan ada 5 kebutuhan dasar yang kita penuhi. Bawahnya kira-kira apa yang terjadi jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Tidak merasa diterima, ya kan? Tidak mendapat penguasaan dari teman-teman, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak merasakan bebas. Berapa yang dirasakan apa? Berapa yang kalian rasakan? Di kelas gak ada teman, diam. Apa lagi kira yang kalian rasakan kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi di rumah? Tidak dihargai oleh keluarga, tidak merasa diterima oleh keluarga. Rasanya bagaimana?
perasaannya? Sedih. Oke. Tidak bebas, kemana-mana tertekan, terintimidasi. Berarti apa perasaannya bagaimana? Apa? Tidak bebas? Apa kira-kira? Mau kemana-mana tidak boleh. Ya kan, tidak boleh memilih sesuai dengan keinginannya. Berarti rasanya bagaimana? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Baik. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, mungkin kita akan merasa tidak percaya diri karena tidak diterima oleh teman-teman, tidak berprestasi. Kadang-kadang yang seperti itu. Terus kemudian kita akan merasa cemas, bingung, dengan cemas gitu. Terus kemudian kita mungkin akan merasa putus asa, tidak bertanggung jawab, ya kan? Akan merasa tidak terima, ya kan suka-suka saya, tapi tidak bertanggung jawab. Ada yang situasi yang semau gue, suka-suka saya, ada yang begitu. Orang-orang seperti itu cenderung tidak bertanggung jawab karena dia yang memberikan dirinya sendiri, tidak memberikan bagaimana baiknya kelas ini, bagaimana baiknya tugas ini. Jadi cenderung semau saya, cenderung tidak bertanggung jawab. Terus kemudian tergantung pada orang lain. Jika kalian tidak mandiri, kalian tidak bisa menentukan pilihan, kita tergantung pada orang lain, tidak bisa menentukan pilihan pada pilihan kita masing-masing. Terus tadi yang kamu bilang kita tidak nyaman, ya kan? Tidak nyaman. Terus kemudian yang paling parah adalah kita kehilangan semangat hidup. Harus saya pokoknya rasanya, ya kan? Semangat berangkat sekolah itu gelap-gelapnya males, ya. Nah, jika kebutuhan dasar itu belum, saya bilang tidak ya, tapi belum terpenuhi, apa yang harus kita lakukan berarti? Apa yang harus kita lakukan? Jika kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, jika di kelas belum diterima oleh teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa lagi? Bergaul, mencoba membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman, menurunkan ego. Kita merasa kita tuh paling hebat, ya kan? Aku tidak, kamu butuh bareng aku, tidak. Kita hidup secara sosial, kita membutuhkan orang lain, jadi menurunkan ego kalian. Jadi membuka diri, menurunkan ego. Karena saya masih tahu beberapa anak yang dia merasa superior di kelasnya, sehingga dia berpikir teman-teman harus ikut saya. Tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Apa lagi kira-kira? Jika kalian belum memiliki kebebasan, belum mendapatkan kasih sayang di keluarga, kita bagaimana? Membuka apa? Komunikasi dengan orang tua. Jika ada permasalahan segera dicari sehingga kalian bisa merasa happy. Prinsipnya kalian harus bahagia. Harus bahagia. Anak-anak harus bahagia. Kalian harus bahagia. Dan jadi mungkin itu yang sedikit sharing materi yang kemudian sampaikan terkait dengan satu budaya positif, terus kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, dan kalian ya manusia, saya juga manusia, jadi kemudian juga punya kebutuhan dasar itu. Apa berapa yang ditanyakan? Off dulu, pastinya nggak apa-apa ya, di off dulu. Jawab. Jadi kemudian buka dengan satu pertanyaan. Silakan. Bisa nggak Bu kita? Jadi coba dong. Nah, jadi. Oh, oke, kita agak keras suaranya. Bisa nggak Bu kita menguasai yang kesenangan, penguasaan semuanya itu? Baik, terima kasih. Coba kita kembalikan ke kalian. Bisakah dalam waktu yang bersamaan kita bisa menguasai atau kita bisa menggapai 5 kebutuhan dasar itu? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Mungkin. Ya. Tapi mungkin secara maksimal ini tidak bisa. Jadi dalam 5 hal ini mungkin 2 atau 3 ini maksimal sekali, yang 2 ini tidak begitu maksimal. Jadi kalau 5-5 secara maksimal itu mungkin ya ada, tapi jarang sekali loh. Jadi yang beberapa poin ini tidak bisa 5-5-nya terkuasai. Terus bagaimana Bu untuk mencapai kalau belum maksimal tapi mendekati maksimal? Berarti ya tetap kita harus berusaha tadi membuka pergaulan, membuka pola pikir kita, belajar menerima orang lain, menurunkan ego kita. Baik, itu ya. Berarti mungkin itu sharing materi yang kemudian sampaikan ke kelas kalian. Saya selalu berdoa semoga kalian selalu bisa menjadi anak-anak yang berbahagia. Amin. Sukses. Amin. Dunia dan akhirat ya.
Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sebagai seorang murid, tak jarang murid-murid melakukan pelanggaran atas keyakinan atau aturan yang telah disepakati. Berikut skenario kasus yang pertama. Suatu hari di kelas 10-8 pada jam pelajaran bahasa Inggris, nampak seorang siswa bernama Bima sedang tertunduk menatap layar gawai dengan serius. Awalnya, saya mengira murid tersebut menggunakan gawai untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris. Ketika saya dekati, ternyata siswa tersebut sedang bermain game melalui gawainya. Pada awal pembelajaran bahasa Inggris, warga kelas telah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati dan meyakini bahwa selama pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga bermain game selama pembelajaran merupakan tindakan indisipliner karena mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Silakan duduk. Bimo, tadi Budian melihat ketika Budian sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris, kamu main game. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ya Bu, maaf. Tadi saat pelajaran bahasa Inggris saya bosan. Jadi saya bermain game. Apa ada alasan yang lain? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain game. Tapi apa? Tapi saya diajak sama teman kelas sebelah saya yang pada waktu itu pelajarannya juga kosong. Apakah kamu tahu kalau sekarang kamu ada dalam masalah? Ya, Baiklah, Budian sedang tidak mencari siapa yang salah, tetapi saya sedang mencoba menyelesaikan masalah ini. Coba kita berpikir bersama tentang apa yang sudah kamu lakukan ini dan bagaimana kita memperbaiki situasi ini. Ketika kamu main game tadi, pasti ada alasannya kan? ya Bu. Pasti seru bermain game, sehingga kamu tidak merasa bosan. Ya, saya paham, saya mengerti kamu bosan. Dan kamu main game itu kan supaya tidak bosan. Tapi, yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Kamu mengganggu teman-teman kamu yang sedang belajar dengan suara game dari HP-mu. Ya Bu, saya minta maaf. Sekarang mari coba kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kira-kira belum kamu lakukan. Kita harus saling menghormati. Nah, betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kita. Ketika tadi kamu bermain game, apakah kamu sudah menghormati diri sendiri dan orang lain? Tidak Bu. Tapi kamu senang kan bermain game? Menurut Ibu, ada hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Ya Bu. Nah, sekarang mari kita menaati keyakinan kelas kita. Lalu, apakah kamu tahu kira-kira apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya akan minta maaf ke Budian dan teman-teman saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Semoga suatu saat nanti kamu menjadi orang yang hebat. Ya Bu, saya berjanji. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tayangan berikut merupakan skenario kasus kedua. Setelah selesai mengoreksi tugas writing siswa tentang teks deskriptif, saya menemukan bahwa hasil pekerjaan salah satu siswa bernama Malva merupakan hasil salinan dari Google, bukan karya asli siswa. Di awal pembelajaran bahasa Inggris, warga telah sepakat dan meyakini bahwa selama pembelajaran bahasa Inggris, siswa wajib bersikap jujur. Sehingga melakukan plagiat dalam pembelajaran merupakan tindakan indisipliner karena sudah berlaku tidak jujur.
kerja, kemudian sudah memeriksa tugas teks deskriptif yang kalian kumpulkan. Setelah saya cermati, sepertinya tugas teks deskriptif yang kamu kumpulkan itu bukan buatan kamu ya? Apakah benar begitu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Maaf Bu, iya, tes deskriptif itu saya ambil dari Google Bu. Apa ada alasan yang lain? Sebenarnya saya lupa mengerjakan tugas Bu. Saya baru teringat tadi pagi saat sebelum jam pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya saya menyalin dari Google Bu. Apakah kamu tahu sekarang kamu dalam masalah? Iya. Baiklah, kemudian tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi atas permasalahan yang terjadi ini. Kamu melakukan itu kan ada alasan yang lain. Pasti menyenangkan, bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang sangat cepat. Iya, kemudian bisa lihat kamu melakukan itu agar supaya tugasnya cepat terselesaikan. Akan tetapi yang kamu lakukan itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Berbohong pada diri sendiri dan juga orang lain. Baiklah, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, tentang hal yang kita percaya. Menurut kamu, mana yang perlu kamu lakukan? Kita harus bersikap jujur. Tapi kamu merasa senang bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Menurut Ibu, ada cara untuk bisa menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar tanpa merugikan orang lain. Nah, sekarang mari kita selalu mentaati keyakinan kelas kita. Lalu, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Dian dan juga teman-teman di kelas Bu. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, kemudian terima permintaan maafmu. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas, melanjutkan pembelajaran berikutnya, dan melakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Semoga suatu saat nanti kamu menjadi anak yang berguna. Ya Bu, terima kasih. Saya kembali ke kelas. Ya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmi dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Kemudian saya mengajar di kelas 12 mengenai testimoni dari diseminasi Bu Dian Astuti mengenai pembelajaran budaya positif. Saya rasa memang sangat perlu sekali pembelajaran budaya positif di sekolah, karena bagaimanapun juga sebagai seorang guru itu harus mampu membuat sebuah kolaborasi antara guru dan siswa. Contohnya adalah seperti halnya dalam keyakinan kelas. Nah, dengan sosialisasi tersebut kita mampu mengetahui bagaimana menjadi seorang guru yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga mendidik, yang mana kita mempunyai peranan dalam mendisiplinkan siswa terkait dengan orientasi siswa yang harus dilakukan selama pembelajaran. Bu Dian Astuti di dalam memberikan diseminasi ini sangat luar biasa. Pemahaman terhadap materinya sangat kompleks, kemudian antusiasme dari teman-teman itu juga luar biasa, karena kita terbantukan mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana menjadi seorang guru yang mampu memberikan pendapatan pembelajaran terkait dengan budaya positif. Luar biasa, terima kasih Bu Dian Astuti, semoga berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malva Erika Dianti, kelas 10-8 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Menurut saya, cara yang dilakukan Bu Dian dapat menciptakan suasana yang aman dan membuat kita dapat mengetahui pelajaran dari kesalahan yang kita buat. Hal tersebut juga lebih efektif untuk membuat kita lebih percaya diri dan melatih rasa tanggung jawab dalam bersekolah. Bagi saya, pencapaian terbaik dalam penyelesaian masalah adalah
ketika kita dapat menumbuh kembangkan sikap yang telah diajarkan oleh guru kita dengan cara yang baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tirano Bagotama. Saya kelas 28 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Menurut saya, cara yang dilakukan Budian untuk menyelesaikan masalah dapat membuat kita sebagai siswa merasa lebih nyaman berada di lingkungan sekolah, membuat kita lebih terbuka terhadap guru-guru, dan pastinya kita akan sadar akan kesalahan kita dan kita tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia untuk seluruh guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.